ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada beberapa saat yang lalu untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati kepada kita untuk bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ketika seseorang mengistiqomahi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal ibadah. Kemudian pada malam hari ini, insyaallah kita akan meneruskan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk pada hadis yang ke-33 dari bab sabar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un. Tidaklah hambaku yang mukmin memiliki balasan di sisiku. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku mengambil, mematikan orang yang sangat ia cintai dari kalangan penduduk dunia, summah tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah yang ia terima itu, illal jannata, melainkan balasannya adalah surga. Jadi ketika seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kematian orang yang sangat dicintai, terserah mau anaknya, atau yang Allah ambil itu orang tuanya, atau yang diambil itu anaknya, atau yang diambil oleh Allah itu adalah kakeknya, atau tetangganya, atau teman dekatnya, Pak, yang itu sangat ia cintai. Summah tasabahu, atau suaminya atau istrinya, kemudian dia mengharapkan pahala, melainkan balasannya cuma satu, surga. Dengan syarat tadi, summah tasabahu, kemudian dia apa? Mengharapkan pahala dari musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, Pak, kalau kita diberi musibah oleh Allah, apapun bentuk musibah itu, disunnahkan untuk mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati, atau dengan lafaz Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang telah menimpa aku ini. Wa akhlif li, dan gantikanlah untukku, atau wa akhlif li khairan minha, dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Subhanallah, Pak. Ini merupakan doa ini, Pak, itu merupakan tadzkir bagi kita, peringatan bagi kita, bahwasanya ketika kita mendapati musibah, apapun musibah itu, apalagi musibah itu berupa kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, kemudian kita mengharapkan pahala dari musibah yang Allah berikan kepada kita itu, melainkan balasannya cuma apa? Surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak, antara cerita yang sangat menakjubkan dari bab ini, Pak. Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah
Salamah untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, wahai Ummu Salamah, ucapkan doa ini. Maka Ummu Salamah pun mengucapkan doa ini, ya Allah, berilah aku musibah dari musibah ini, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah mikir, Pak, manusia yang lebih baik daripada Abu Salamah itu siapa? Subhanallah, Pak. Habis masa iddah ternyata dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripada Ummu Salamah, daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau ada orang, Pak, Rasulullah itu, Pak, ujian ini, Pak, termasuk yang paling besar. Rasulullah ditinggal mati istrinya, Pak, manusia yang paling dicintainya. Kemudian semua putra-putri Rasulullah meninggal saat beliau hidup, kecuali satu. Siapa? Fatimah. Selebihnya, Pak, putra-putri Nabi meninggal saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Pak, kalau ada orang kena musibah, jangan sungkan-sungkan untuk apa? Bertakziah, menghibur orang yang kena musibah dengan berita gembira ini. Bersabarlah, harapanlah. Kenapa? Kalau sampai dia sadar, Pak, kalau ada orang kena musibah, dia cuma sedih saja, kok kemudian sampai ingatkan dia berharap pahala gara-gara musibah ini, Pak, itu besar sekali bukannya bagi kami. Kadang-kadang orang tuh lupa, Pak. Orang tuh lupa. Kalau musibah sedih gitu. Karena nggak ada yang mengingatkan. Selama ini, Pak, orang takziah termasuk kekeliruan, Pak. Ketika takziah ngobrol, ketika takziah bahkan sering menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang sudah mati. Itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena menyebut kebaikan orang yang mati itu, Pak, itu tidak akan menghilangkan kesedihan. Tapi karena apa? Nambahnya penghilangan, Pak. Nah, ini, Pak, di antara lafaz takziah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya mengundang beliau untuk melihat putranya yang akan meninggal. Jadi Zainab itu, Pak, punya anak hampir meninggal. Maka Zainab mengutus utusan kepada Nabi agar Nabi melihat putranya yang akan mati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang yang disuruh oleh Zainab, sampaikan ke putriku, semua apa yang Allah berikan milik Allah. Kalau Allah ambil, Allah mengambil milik dia. Fal tasbir wal tahtasib. Suruh putriku untuk bersabar wal tahtasib, dan mengharapkan pahala. Jadi kalau kita bertakziah, Pak, ucapkan kata-kata yang bisa, Pak, menguatkan hati yang terkena musibah untuk bisa tabah menerima musibah yang Allah berikan kepada. Jangan malah mau ini lah ketemu aku, ini aku duit mana? Oh, ya tambah Pak, tambah apa namanya? Tambah sedih. Jangan, karena ini, Pak, para ulama mengatakan termasuk niyah, termasuk meratapi mayat, itu bentuknya adalah menyebut-nyebut kebaikan mayat, menyebut-nyebut kebaikan, itu termasuk bentuk niyah, bentuk meratap. Dan menyebut-nyebut kebaikan mayat itu, Pak, itu termasuk apa, Pak? Termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Orang kafir itu, Pak, kalau mati, prestasinya, Pak, ditulis semua di nisan. Itu kebiasaan orang-orang raja-raja jahiliyah dulu. Makanya, Pak, kalau sampean lihat apa namanya, bulan-bulan yang ada masa lalu, Pak, itu banyak tulisannya. Itu sebenarnya sejarah, Pak, siapa orang ini dan apa prestasinya selama dia. Itu kebiasaan orang raja. Kemudian hadis yang ke-34, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'am. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un, tentang wabah penyakit. Fa akhbaraha,
maka Nabi memberitahu Aisyah annahu, bahwasanya wabah penyakit itu kana azaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha, itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di taun itu Pak, wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, maka taun itu, wabah itu Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, tidaklah seorang hamba yaqa'u fit ta'un, yang jatuh berada pada tempat yang ada wabahnya, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, kemudian dia tinggal di tempatnya, di negeri tempat dia tinggal yang kena musibah itu, wabah itu, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, mengharapkan pahala. Jadi kalau kita yang hidup Pak, awalnya bila Pak, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Ternyata umpamanya Pak, suatu saat kita tinggal di sebuah tempat, kok tempat itu kena wabah Pak, maka kita tidak boleh keluar dari tempat itu. Kita harus tetap di tempat itu dengan sabar dan mengharapkan pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ia yakin bahwasanya wabah penyakit itu tidak akan menimpanya kecuali Allah tetapkan penyakit itu untuk dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan orang yang seperti itu tetap tinggal di negeri itu, tidak keluar darinya dengan sabar dan mengharapkan pahala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala orang yang mati syahid. Allah akan memberinya pahala orang yang mati. Perkara wabah ini Pak, perkara lama Pak. Kota Madinah itu kota yang paling gampang kena wabah. Kota Madinah itu Pak, kota yang paling gampang kena wabah. Kalau sampai baca sejarah wabah kota Madinah Pak, di Madinah itu Pak, zaman dahulu Pak, penduduk Madinah nggak sebanyak sekarang. Pernah ada kasus wabah Pak, satu hari itu yang mati 1.000 orang. Pernah terjadi di kota Madinah. Satu hari yang masuk kota Madinah itu Pak, 1.000 orang yang mati setiap hari. Bisa kita bayangkan. Pada wabah itu Pak, pada masa Umar pernah ada wabah besar menimpa Syam. Jadi waktu itu Pak, Abu Ubaidah bin Jarrah menghadap Umar. Ketika Umar ingin melihat Syam, di tengah jalan ada berita wabah terkena Syam terkena wabah. Maka waktu itu Umar memberikan tanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kalian yang pernah mendengar Nabi berbicara tentang masalah wabah? Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, aku, katanya. Rasulullah mengatakan, kalau ia menimpa sebuah daerah, kalian ada di tempat itu jangan keluar. Kalau kalian berada di luar tempat itu, kalian jangan masuk. Maka Umar pun nggak jadi masuk. Tapi Abu Ubaidah Pak, karena dia pimpinan perang, maksa masuk. Terkena dia. Ya, Abu Ubaidah itu Pak meninggalnya karena apa? Waktu itu Pak, kaum muslimin yang meninggal karena wabah tahun Amwas itu berjumlah 25.000 orang. 25.000. Bahkan anaknya Anas bin Malik Pak. Anas bin Malik itu Pak sahabat yang paling banyak anaknya. Kira-kira berapa anaknya Pak? Anas bin Malik itu. Anaknya 125. Satu orang. 125. Istrinya Pak? Ya istrinya hampir 4 nih Pak. Istrinya itu yang mana? Itu karena doa Nabi Pak, doa Nabi. Oleh Nabi memang beliau didoai Pak. Itu anak Anas bin Malik Pak yang meninggal saat itu 70. Itu 70 orang Pak mati kena Pak. Jadi wabah penyakit itu memang ada Pak. Dalam banyak sejarah itu sudah disebutkan sejarah-sejarah wabah. Bahkan Indonesia itu Pak pernah terkena wabah kolera. Di Eropa itu Pak pernah terkena wabah apa?
cacat. Itu penduduk Eropa itu Pak pernah mati sepertiga Pak. Penduduk Eropa pernah mati sepertiga. Seluruh penduduk Eropa itu Pak mati dalam beberapa tahun sepertiga penduduknya mati. Makanya Pak jangan main-main dengan obat. Orang Indonesia itu Pak kalau dibilang corona nggak percaya Pak, banyak nggak percaya. Tapi kalau sakti Pak kena PMK percaya mereka. Yang mati hartanya, itu bukan orang. Iya. Dulu Pak orang-orang itu tidak percaya Pak PMK apa corona apa itu, tidak percaya mereka. Tapi wilayah-wilayah yang kena parah Pak, itu mereka takut sekali. Di Tanjung Rejo Pak, desa saya itu Buluan, sebelah timur Tanjung Rejo Pak, itu setiap hari bisa ada yang mati. Desa saya itu sehari minimal 3 Pak, 5-3 tiap hari. Kadang sampai pemerintah itu Pak mau ngasih instruksi tidak boleh mengumpat orang yang mati, orang yang sakit biar nggak takut. Di Tanjung Rejo itu Pak pernah sehari 13 Pak. Bingung orang-orang. Sehari 13. Bahkan di wilayah Panti itu Pak ada satu desa namanya Garungan. Pernah satu hari itu dalam satu pekan Pak, satu pekan itu yang mati 60 Pak. Yang mati 60. Dia matinya macam-macam, di rumah, di sawah kan. Semarang Garungan itu sepi Pak. Semuanya orang kayak anak Pak, kayak kota mati. Tapi subhanallah Pak, mereka yang tidak percaya adanya corona sebagaimana buat pemerintah Pak, ketika PMK terjadi Pak, percaya semuanya Pak, enggak ada yang nolak. Boleh itu juga. Tapi memang ada Pak oknum-oknum yang memanfaatkan corona untuk apa namanya kepentingan pribadi, itu banyak memang ada. Tapi jangan sampai kita mengatakan hal itu tidak. Karena kalau manusia Pak sakit sedikit bisa ngomong Pak, kalau sapi kan tidak bisa. Saya punya teman itu Pak sapinya 5. Saya lihat nggak tega Pak, nggak tega saya lihat. Kukunya itu Pak bengkak, kemudian pecah. Ada yang terlepas kulitnya Pak. Apa kikilnya Pak itu lepas Pak. Nggak tega melihat Pak. Dibeli nggak laku, dijual siapa yang mau beli? Dibiarkan alhamdulillah Pak sebagian selamat juga. Itu oleh itu. Jadi kalau ada sebuah wabah menimpa Pak, boleh itu bilang Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah menimpa sebuah negeri, maka apa? Orang yang berada di negeri itu Pak jangan keluar. Yang ada di luar jangan. Kemudian yang ada di dalam Pak hendaklah penuh dengan keyakinan Pak bahwasanya penyakit apapun kalau tidak Allah takdirkan akan menimpa kita, tidak akan pernah menimpa kita. Kan banyak Pak, ada orang kena penyakit yang secara medis menular, yang kumpul tiap hari itu pada kena. Ada orang Pak ketemu sebisa dia kena. Karena yang penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tapi menularnya dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita diperintahkan untuk mengambil sebab, menghindari penyakit itu Pak kayak orang kerja Pak. Yang ngasih rezeki kita siapa Pak? Allah. Kalau rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita, bisa nggak rezeki itu lari dari kita? Tidak bisa. Tapi untuk mendapatkannya kita apa yang kita lakukan? Bekerja. Sama dengan alhamdulillah sebab namanya. Setelah kita mengambil sebab, segala sarana yang memungkinkan kita untuk mendapatkan rezeki itu Pak, nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara, jika aku menguji hambaku dengan aku ambil kedua matanya. Ada orang Pak penglihatannya diambil atau matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabara, kemudian dia bersabar dengan musibah. Awwatuhu minhumal jannah,
maka akan aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Jadi kalau ada orang Pak, itu bilang Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala diambil penglihatannya, kok dia bersabar dengan musibah itu, maka Allah akan menggantinya dengan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Sayyid bin Baz Pak ya? Sayyid bin Baz itu mufti kerajaan Saudi Pak. Itu butanya ketika usia sudah dewasa karena suatu hal itu sama pemerintah Saudi ditawari untuk dioperasi, nggak mau dia. Kemungkinan besar karena apa? Dia mengharapkan surga, dia mengharapkan. Jadi kalau ada orang Pak, karena ada orang Pak kadang-kadang sudah usia tua, kena katarak, nggak bisa melihat, kabur. Kalau dia bersabar Pak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan apa? Dengan surga. Kemudian, nah ini Pak, ini masalah berobat Pak. Berobat itu apa sih? Boleh apa wajib? Seperti yang pertanyaan terakhir, pertemuan terakhir kemarin Pak. Janji saya akan menjelaskan hal itu waktu sampai bab hadis bab itu. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha, mau enggak kamu aku tunjukkan pada perempuan penghuni surga? Ibnu Abbas Pak mengatakan seperti itu karena wanita itu Pak apa Pak ya? Milih surga ketika ditawari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Fakultu bala, iya aku mau, kata Atha. Qala hadhil mar'atus sauda. Ibnu Abbas menunjuk pada seorang wanita. Wanita ini penghuni surga. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia mengatakan, ini usra, ya Rasulullah, aku itu terkena penyakit ayan. Orang kalau ayan kan ada Pak, kejang-kejang. Kayak nggak sadar, ya nggak sadar Pak, kejang-kejang. Ada yang mengatakan usra itu kesurupan. Ada yang mengatakan wa ini atakasyaf ya Rasulullah, kalau aku sudah kambuh, ayanku kambuh, atakasyaf, auratku terbuka. Jadi dia terkena penyakit, kalau penyakitnya sudah kambuh, auratnya terbuka. Karena kalau sudah ayan kan sudah nggak sadar Pak, kejang-kejang itu. Fada'ullah ta'ala li, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Orangnya ada obat Pak. Dari obat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar penyakitnya dia kan dihilangkan. Dan itu manusiawi Pak. Karena sifat dasar manusia itu Pak nggak mau soro dia. Itu sifat dasar manusia. Qala, maka Nabi menjawab, ini syi'ti sabarti. Kalau kamu mau, wahai wanita, bersabarlah. Walakil jannah, tapi kamu nanti dapat surga. Kamu bersabar, tetap sakit, tapi masuk surga kamu. Wa in syi'ti, kalau kamu mau, da'autullah ta'ala ayyu'afiyaki. Kalau aku mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu, tapi nggak ada jaminan masuk surga. Dipilih dua Pak. Allah berdoa untuk dia agar Allah menyembuhkan dia, tapi jaminan surga tidak ada. Kalau dia mau tetap sakit, bersabar, tapi kamu pasti masuk surga. Jawaban perempuan tahu Pak. Maka perempuan itu mengatakan, faqalat asbir, ya Rasulullah, kalau begitu aku bersabar saja. Enggak apa-apa sakit, yang penting aku bisa masuk surga. Cerdas perempuan ini, pintar sekali. Faqalat, kemudian dia nambahi lagi, ya Rasulullah, ini atakasyaf, ya Rasulullah, kalau aku kamu itu kumat apa? Kalau aku kumat, auratku terbuka. Fada'ullaha alla atakasyaf, mintakanlah kepada Allah agar nanti kalau aku kambuh, auratku enggak terbuka. Fada'alaha,
maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar nanti kalau wanita ini kambuh auratnya tidak terbuka. Enggak dia akan sembuh, Pak. Enggak gitu kan. Tapi berdoa agar nanti kalau wanita ini kambuh auratnya tidak. Subhanallah. Berdasarkan hadis ini, Pak, berobat hukumnya apa kira-kira? Kayak gitu. Boleh, Pak. Seandainya perempuan itu minta umumnya, Pak. Ya Rasulullah, aku minta sembuh aja. Boleh enggak, Pak? Boleh, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan, Pak, tadawu ya ibadallah. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Ini perintah. Ini perintah, Pak. Kenapa? Karena tidaklah Allah menciptakan sebuah penyakit, melainkan Allah menciptakan juga apa? Obat. Para ulama, Pak, khilaf tentang masalah berobat. Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh, Pak. Dan ini yang wajib menurut saya. Cuma, Pak, nanti hukum berobat ini, Pak, orang per orang nggak sama. Kalau kira-kira dia sakit nggak tahan, Pak, nggak tahan. Nanti malah membuat dia nyalah-nyalahkan takdir. Sebaiknya berobat. Sebaiknya. Tapi kalau dia mampu bersabar dengan sakitnya, artinya, Pak, kalau dia sakitnya tidak mengeluh-ngeluh, tidak nyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bagi dia untuk tidak. Karena ada orang, Pak, dia itu sakit kayak nggak sakit, Pak, biasa aja dia, Pak. Itu santai aja, Pak. Ada orang, Pak, sakit titik, apa, Pak, ya? Sambat tidak mari-mari. Ke istrinya sambat, ketemu temannya sambat. Aku istri juga waras-waras. Ya Allah, boy. Ada seperti itu, Pak. Sakit dikit sambat. Lalu di rumah ini, cik tas mari ngeluar. Saya kira boy aku ngorok tak. Boy waras ganti cikil. Kamu gak kamu. Ada orang seperti itu. Ada orang kalau sakit, Pak, ditanya. Hah? Kalau ada orang begini, Pak. Kalau ditanya, dia sakit, Pak, kita tanya, gimana kondisimu? Alhamdulillah, Allah beri pahala. Ada yang seperti itu, Pak. Iya. Saya pernah ketemu orang, Pak, sakit, saya jenguk. Bagaimana, Mas, kamu sekarang? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Aku dikasih pahala ya, Pak, ini sakit aku. Ya mana? Mudah-mudahan jadi penghapus dosa, Mas. Kondisinya parah, Pak. Kondisinya apa? Ngomongnya seperti itu. Jadi dia santai aja ngomongnya, Pak. Kondisinya parah, sampai meninggal. Dia tetap berobat, Pak. Tetap berobat, Pak. Ke rumah sakit, ke dokter. Tapi kondisinya, Pak, ketika kita tanya, Pak, jadi apa ya? Kondisi mentalnya kuat sekali. Itu keluarganya bingung, Pak, mau dibawa ke sana. Yang sakit biasa aja, Pak. Seandainya kalau dibawa ke rumah sakit, mungkin dia ya santai-santai saja. Ada, Pak, seorang orang yang sakit, Pak, diminta operasi. Dia itu paling takut operasi, Pak, nggak mau operasi. Anaknya, Pak, maksa untuk apa namanya, bisa operasi. Dan dia operasi nggak mau, Pak. Karena ketika ditanya, ini kemungkinan sembuhnya berapa? Ada yang 50 katanya. Maka dia bilang ke anaknya, wis, kamu operasinya mana? Kalau mau biaya operasi katanya, mana? Diambil sama dia, Pak. Apa, Pak? Kata dia, Pak, aku gak katanya operasi. Gue kita sedekah, no, gak bisa hukum mati, wis. Ada yang gak seperti itu, Pak. Subhanallah, Pak, keajaiban, Pak. Setelah peristiwa itu, Pak, ternyata dia sembuh, Pak. Wis pasrah dia, wis, aku gak usah operasi, wis. Perkara mati, wis, aku nerima, Pak. Uang ini tak sedekahkan aja. Itu kan kata dia, Pak. Sedekahkan sama dia. Kerabat-kerabatnya, orang miskin, sedekahkan semuanya, Pak. Dan itu gak sedikit, Pak, 500 juta. Orangnya kan kaya-kaya, ingin orang tuanya sehat, ya, maksa operasi. Yang sakit pada sebenarnya. Jadi berobat itu, Pak, punya mubah, Pak. Kata Aisyah ketika bila sakit kepala, Pak, kata Aisyah, luar biasa. Rasulullah bukan nyuruh cari obat ini, enggak, Pak. Rasulullah cuma bilang kalau kamu mati duluan, aku yang akan mandikan kamu nanti. Jadi ketika Aisyah bilang sakit kepala, Pak, kata Rasulullah, nanti kalau kamu mati duluan, yang mandikan kamu aku, katanya. Subhanallah. Tapi berobat. Tapi seandainya ada orang sakit, Pak, kemudian dia berobat,
itu bukan berarti dia apa? Mengeluh dengan sakit. Itu memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagi mereka yang nggak mau berobat Pak, jangan diapakan, jangan dikeluh, jangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Pak, ketika ada orang nyari obat, kemudian ditawari dengan yang sedikit, sabar apa sembuh. Ketika dia mengatakan dia sabar, Nabi juga tidak mencelah. Tapi yang seperti Pak kondisional. Kalau memang kira-kira orang itu Pak nggak tahan dengan sakitnya, ada orang pas sakit gigi biasa aja dia, sampai bengkak-bengkak giginya Pak, menol, ya ngobrol biasa. Ada orang Pak bengkak-bengkak giginya diajak ngomong ngamuk-ngamuk dia Pak, ada ya. Kalau kondisinya seperti itu sebaiknya apa? Kita berobat segera. Jadi kalau dia memang bertahan Pak dengan sakitnya karena mengharapkan pahala. Karena nanti Pak orang yang sakit di dunia, kemudian dia bersabar, ketika mati lihat pahalanya Pak, harapannya apa? Aduh, seandainya aku di dunia dulu lebih sakit, mungkin pahala yang aku dapatkan lebih. Orang yang melihat orang yang sakit berpahala besar bilang, aduh, dia kok nggak loro aku ini. Karena ini Pak, melihat besarnya pahala sabar ketika menghadapi. Dan itu semuanya ada dalam hadis yang kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahyi nabiyyan minal anbiya. Kayaknya aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang menceritakan salah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa'adamahu. Nabi itu yang diceritakan Nabi itu Pak, oleh kaumnya dipukuli. Fa'adamahu, sampai mereka membuat Nabi itu berdarah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dan ia mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku. Bayangkan, ini seorang nabi Pak berdakwah dipukuli sama kaumnya Pak, sampai berdarah. Ini masih mengatakan Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampunilah untuk kaum. Ampunilah dosa-dosa kaumku fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu kebenaran. Allah Pak. Kenapa Nabi menceritakan ini Pak? Agar kita apa? Bersabar ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, baik amar ma'ruf maupun nahi. Jadi kalau kita kok umpamanya menyampaikan kebenaran, kok kita itu disakiti, entah itu dicaci maki, atau kita menyampaikan taklim kok dibubarkan, pokoknya Pak, nggak usah ngamuk. Doakan yang baik untuk yang tidak sama dengan kita. Karena mereka biasanya Pak, mereka melakukan hal itu karena mereka tidak. Seandainya mereka tahu Pak, lihat di YouTube Pak, statusnya seperti apa? Komen-komen mereka yang taubat itu seperti apa? Subhanallah Pak. Subhanallah. Luar biasa. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan. Perkara nanti mereka itu tidak menerima, kita nggak usah marah Pak, karena tugas kita cuma menyampaikan, bukan membuat mereka mendapatkan petunjuk. Sekarang Pak, termasuk kesalahan orang-orang yang berdakwah ketika dakwah ditolak kemudian ngamuk-ngamuk, nggak usah. Ya Nabi kan menceritakan ketika dia ditolak, dipukul, disiksa, masih mengatakan apa? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan yang baik. Jangan berhenti berdakwah, jangan. Tetap berdakwah. Meskipun orang yang kita dakwah itu menolak. Nabi pernah nggak berhenti mendakwai Abu Jahal? Tidak pernah. Mendakwai kaumnya berhenti ketika dia itu sudah disiksa, diapa-apa. Tidak pernah. Yang itu dakwahnya para nabi. Nabi Musa itu Pak berdakwah kepada Fir'aun Pak, lama Pak, nggak sebentar. Itu puluhan tahun Pak. Apakah Nabi Musa berhenti Pak karena Fir'aun menolaknya, mengancamnya dan lain sebagainya? Tidak berhenti. Memang harus seperti itu Pak ada. Nabi Nuh itu Pak ketika dia berdakwah, kaumnya itu Pak kalau mendengar taklimnya begini Pak, di hadapannya begini.
Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga mereka. Bukan cuma begini, Pak. Kemulan. Ditutup kepalanya sambil begini. Wastaghshaw thiyabahum asarru wastakbaru istikbar. Berapa lama Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya? 950 tahun, Pak. Enggak sebentar. 990 tahun. Apakah Nabi Nuh berhenti, Pak, karena dia ditolak, diperlakukan tidak manusia dengan kaumnya? Enggak. Begitu juga kita. Jadi kalau kita itu berdakwah, masyarakat mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan sikap tidak baik orang yang kita dakwahi itu sebagai alasan untuk menghentikan dakwah. Nabi Yunus itu, Pak, kenapa dimakan ikan? Kaumnya enggak terima, Pak, lari dia. Hijrah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di tengah laut, Pak, perahunya mau tenggelam. Kalau nggak ada yang dibuang, isinya tetap, Pak, perahu akan tenggelam. Perahu akan tenggelam dengan semua orang di atas. Maka nahkoda itu mengadakan undian. Yang dibuangnya siapa? Kena siapa? Nabi Yunus. Diundi itu, Pak. Kenapa Nabi Yunus? Karena pemilik kapal tahu Nabi Yunus, Pak, diundi lagi. Kenapa Nabi Yunus lagi? Diundi lagi. Kenapa Nabi Yunus lagi? Nabi Yunus dilempar. Karena yang kena undian itu nanti yang dilempar. Ketika dilempar dimakan ikan. Ini apa, Pak? Jadi apakah Nabi Yunus itu orang yang nggak sabar? Enggak, beliau sabar, Pak. Beliau sabar sekali. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberi Nabi Yunus sebagai seorang nabi, Pak, itu artinya Nabi Yunus adalah manusia terbaik yang ada saat ini. Karena itu kita tidak boleh putus asa, Pak. Sudah. Bahwa masih ingat ceritanya Yasin, ya? Ashabu Yasin, Pak. Wajah min aqsal madinati fajrul yasa. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Tabi'u man la yasbiqu ajra wa hum muhtadun. Pak, akhirnya penduduk desa itu, Pak, membunuhnya. Ketika penduduk kampung itu membunuh Sahibu Yasin ini, Pak, yang ngajak kaumnya untuk mengikuti para nabi ini, Pak, dibunuh karena dia beriman kepada utusan-utusan Allah. Apa kata Allah? Ila dakhulil jannah. Wahai orang yang dibunuh, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi saat itu, Pak, ketika dia dibunuh, langsung dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila dakhulil jannah. Apa kata dia ketika dia di surga, Pak? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Aduh, seandainya kaumku tahu dengan ampunan yang Allah berikan kepadaku karena aku berdakwah kepada mereka, kemudian mereka membunuh, sehingga Allah memasukkan aku ke dalam surga. Seandainya mereka tahu balasan yang Allah berikan kepadaku ini, niscaya mereka akan apa? Beriman. Ini sudah dibunuh, Pak, masih mengharapkan agar kaumnya masuk surga. Sekarang udah, Pak. Kalau ada orang Pak berdakwah, Pak, kadang ini termasuk kesalahan, Pak. Ketika ada orang berdakwah ditolak, Pak, pas yang nolak kena musibah, Pak, wah habis mati. Jadi rasa rahmahnya nggak ada, nggak boleh, Pak. Rasa kasih sayang itu, Pak, kepada semua manusia harus ada dalam hati kita. Hatta kepada orang yang memusuhi kita. Bayangkan, Pak. Aduh, Ashabu Yasin ini, Pak, mengatakan, aduh, seandainya kau tahu Allah memuliakan aku, Allah mengampuni dosa-dosaku, wa ja'alani minal mukramin itu, Pak, dan Allah menjadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan, niscaya mereka akan apa? Akan beriman. Fir'aun itu, Pak, manusia yang paling bejat, Pak, sejak di muka bumi ini. Nggak ada manusia yang bejat daripada Fir'aun. Subhanallah, seandainya Fir'aun itu taubat, Pak, diterima nggak sama Allah? Diterima. Seandainya Fir'aun bertaubat, itu diterima. Allah yang maha perkasa, kalau dia mengadab, siapa yang bisa menolaknya, Pak? Masih bersikap seperti itu. Tentunya kita, Pak, sebagai manusia lebih utama untuk bersikap apa? Lunak. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang-orang, Pak, yang kita utamakan itu adalah sifat rahmat. Berharap agar orang-orang yang
selama ini menentang dakwah kita, nggak suka dengan kita, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa akur dengan kita. Bisa baik dengan kita. Nabi Muhammad itu Pak ketika berdakwah ke Taif kan dilepahin sampai berdarah kaki. Sampai di sebuah tempat Pak Jibril datang, Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung mau ngomong dengan kamu. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, kalau kamu mau 2 gunung itu tamblak orang Quraisy, tamblak Pak. Coba kita digitukan. Apa kata kita Pak? Mungkin kita bilang ya wis loro telu. Aja loro telu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Jangan, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa kasih sayang itu Pak harus kita cari. Subhanallah Pak, kasih sayang semacam itu Pak, itu menjadi sebab Pak masuknya orang-orang yang selama ini menentang Nabi setelah Nabi menguasai mereka. Iya Pak. Jadi mereka ketika masuk Islam Pak tidak wedi, tidak takut sama sekali. Orang Quraisy itu Pak yang menentang Nabi Pak, kalau ketemu Nabi mereka yakin dia akan dizalimi sama Nabi. Dan itu mereka kalau ketemu Nabi sih biasa aja Pak, nggak wedi. Sekarang kan enggak Pak. Boleh ketemu itu kok. Ngomongnya nggak enak itu. Ya. Wedi sih. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Quraisy, kalau ketemu enggak takut Pak. Kenapa? Karena mereka yakin Muhammad tidak akan pernah menzalimi mereka. Karena itu Pak, di antara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik itu Pak, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ibadur rahman itu Pak di antara ciri-cirinya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu berbicara kepada mereka mengatakan salama. Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan keselamatan, akan selamat dari gangguan lisan dan tangan. Jadi kalau ada orang-orang jahil berbicara dengan ibadur rahman ini Pak, dengan hamba Allah yang maha pengasih ini, disebut ibadur rahman di sini Pak, karena hamba-hamba ini adalah memang pengasih, memang punya rasa kasih sayang. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang usil, orang-orang yang nggak senang dengan mereka bicara kepada mereka, jawaban mereka apa? Jangan khawatir, kalian akan selamat dari gangguan tangan dan lisan. Kalian tidak akan pernah tertimpa ketidakselamatan dari lisan dan subhanallah Pak. Makanya Pak ketika Rasulullah menguasai orang Quraisy Pak, mereka masuk Islam dan rasa takut enggak Pak? Enggak. Aman Pak mereka. Muhammad tidak akan pernah menyakiti mereka, tidak akan pernah menzalimi mereka. Karena itu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan gimana? Ar-rahama irhaman fil ardi irhamkum man fis sama. Rahmatilah, belas kasihanilah semua yang ada di bumi. Niscaya nanti yang di langit akan belas kasih kepada kamu. Ar-rahama yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu. Jadi dari hadis ini Pak, itu merupakan isyarat Pak bahwasanya kita harus apa? Punya kasih sayang dengan semua orang. Apalagi kita sebagai seorang dai Pak, yang kerjaannya ngajak orang untuk berbuat baik. Jangan pernah ada rasa dendam dengan sekeras apapun orang menentang kita. Jangan sampai ada perasaan apa? Benci kepada mereka. Sayangi mereka, sikapi mereka dengan baik, meskipun mereka nanti akan menyikapi kita dengan sikap yang jangan sampai mereka itu mendapati hal-hal yang tidak baik dari kita, meskipun sikap mereka tidak. Kemudian hadis yang ke-38, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa oleh nasab, rasa capek. Capek kita itu Pak, kita kerja sawah capek, jualan capek, wala wasab, dan rasa sakit yang menimpa seorang muslim, wala hammin. Ham itu gundah Pak, tidak nyaman, gundah, gelisah, galau.
wala hazanin, rasa sedih, wala adza, atau disakiti oleh orang lain, wala ghammin, kegelisahan. Hatta syaukati yushakuha, sampai seandainya seorang muslim itu ketusuk duri, dia sedih, dia capek, dia galau, dia takut, gelisah, disakiti orang semuanya. Hatta syauka, sampai ketusuk duri pun, illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan dengan semua apa yang menimpa dia itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai penghapus kesalahan-kesalahan. Jadi muslim itu paling enak, Pak. Semua hal yang tidak mengenakkan kita, kalau menimpa kita kok kita bersabar, akan menjadi sebab terhapusnya dosa. Kita kerja capek, jadi penghapus dosa. Kita ada orang yang nggak baik dengan kita, ada. Kok kita bersabar, itu pun jadi penghapus dosa kita. Kita mengkhawatirkan sesuatu, Pak. Karena mengkhawatirkan sesuatu. Nanti ya apa anakku kok tidak ngene, ya apa nanti anakku ngene. Kan ada perasaan Pak, nggak nyaman kadang. Itu Pak, kalau menimpa kita dan kita bersabar, maka Allah jadikan itu semuanya sebagai penghapus dosa-dosa. Sampai duri, Pak. Makanya itu Pak, kaidahnya semakin besar musibah yang menimpa seseorang, maka semakin besar pula dosa yang Allah hapus disebabkan karena kesabaran. Jadi kalau kita dirasani orang, Pak, sebenarnya, tapi kita nggak mengharap dirasani orang, Pak. Kok kita bersabar dengan sikap mereka ngerasani kita, Pak? Sabar aja, Pak. Nggak usah nanti dibolak dengan mencucu di hadapan dia. Nggak usah, biasa aja. Seolah-olah kita tidak tahu. Itu Pak, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, termasuk adab yang diajarkan agama kita. Kalau kita bergaul dengan orang, banyak-banyak taghaful. Taghaful itu Pak, kalau ada orang salah kepada kita, itu seolah-olah kita nggak tahu. Karena kita salah kepada kita, soalnya kita nggak tahu. Jangan setiap kesalahan ditegur, Pak. Jangan. Itu kalau setiap salah sedikit tegur, itu nanti jadinya apa, Pak? Rumah tangga itu kacau, akan kaku gitu. Cuma nanti Pak, suatu saat apa? Kasih tahu yang benar sedikit. Pak, ada orang salah kepada kita, Pak. Jangan setiap salah Pak nanti diurus. Jangan. Sikap takwakul. Jadi kita sikapi dia seolah-olah kita nggak tahu kalau dia berbuat salah kepada kita. Itu nyaman, Pak. Jadi nanti orang lain itu Pak ketemu kita itu tidak akan. Coba Pak, ada setiap orang salah kepada kita tegur. Setiap salah tegur, Pak. Nanti Pak orang ketemu kita mau nggak, Pak? Males. Dia, gue salaman aja. Dia, gue salaman aja. Tidak Pak, tidak kan kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka. Tidak menjadi tanggung jawab. Tapi Pak, tetap sewaktu-waktu kita apa? Nasihat dia agar apa? Agar dia kembali ke jalan yang. Tapi kadang-kadang Pak, kalau ada orang kita gitukan, nanti merasa diri. Kemudian hadis berikutnya, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Kata Ibnu Mas'ud, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau kena demam panas sekali. Faqultu ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, maka aku berkata wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Engkau terkena demam yang sangat. Qala ajal, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulan minku. Sesungguhnya aku terkena penyakit demam. Itu Pak, soronya seperti dua orang di antara kalian yang terkena demam. Jadi sakitnya orang satu Pak, sakitnya orang dua, itu seperti sakit yang dialami oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi orang itu Pak semakin kuat imannya, maka cobaannya semakin.
Tapi ingat Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang, Allah sudah mengukur musibah itu dengan apa? Kemampuan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuan dia. Tapi kamu tidak kuat, bukan tidak kuat, cuma kamu merasa tidak kuat. Seandainya kamu bersabar, maka kamu akan bedakan Pak, bedakan antara orang miskin dengan orang merasa miskin. Kalau orang merasa miskin Pak, masih wakil duit tetap merasa miskin dia. Kurang kan banyak Pak orang tua ya, tapi merasanya apa? Karena itu Pak, kita jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, ujung-ujungnya apa? Kecewa. Saya teringat Pak, ada orang datang minta bantuan pada seseorang. Yang didatangi itu Pak, penghasilannya satu harinya bisa ratusan juta. Dimintai bantuan sekitar 500.000 Pak. Butuh aku sih waktu. Pulang dia kaget aku berubah. Itu Pak, penghasilan sehari bukan puluhan juta Pak, ratusan juta sudah Pak. Dimintai bantuan cuma 500.000 untuk membangun musola. Aku bisa bantu deh. Kaget bukan. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Karena itu Pak, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana peliknya manusia. Seandainya manusia itu punya perbendaharaan yang di langit dan di bumi Pak, Allah mengatakan la amsaktum khasyatal infaq. Niscaya kalian akan kikir, tidak berani menginfakkan. Apalagi cuma punya ya 500 miliar berapa Pak, enggak semua dunia itu Pak. Sedikit. Makanya Pak, jangan pernah berharap kepada manusia. Gantungkanlah diri hanya kepada Allah Subhanahu. Karena hati manusia itu Pak di tangan Allah. Kalau kita kayaknya mampu bantu, kalau Allah nahan hatinya yang tidak membantu kita bagaimana? Tapi kalau Allah membuka hatinya Pak, nggak usah ngomong Pak, ngekei Pak. Nggak usah ngomong. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu dzalika anna laka ajran ya Rasulullah. Engkau merasakan sakitnya dua orang. Apakah hal itu karena engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada selain engkau? Maka Nabi mengatakan ajal, iya. Dzalika kadzalik. Hal itu karena itu. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yusibuhu adza, ia tertimpa hal-hal yang menyakitkan dia. Entah kena duri, kena pisau, ada orang kena petil tangannya, nama aja itu namanya adza, rasa sakit. Illa kafarallahu biha sayyiatihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dia dengan rasa sakit yang ia terima, yang menimpanya. Wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha, dan kesalahannya akan digugurkan, dosa-dosanya akan digugurkan sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunannya dalam ayat lain di musim gugur. Jadi orang Pak kalau kena musibah, apapun musibah dia Pak, entah itu tangannya luka kena pisau Pak, dia jalan di mana di sawah kok kena duri, atau lewat kok kena ranting Pak, kok dia bersabar Pak, maka musibah yang ia terima faedahnya dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kenapa? Akan menghapus dosa-dosanya, sebagaimana pepohonan, dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan itu menggugurkan daun-daunannya di musim gugur. Kalau musim gugur kan daun itu rontok semua, sampai nggak ada sisanya, sampai nggak ada. Kemudian satu lagi Pak, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu
Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya musibah. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai seseorang, Pak, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Nah, kadang-kadang Pak, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dengan apa? Dengan musibah yang Allah berikan kepada. Karena itu Pak, kalau boleh bila Pak yang Allah yang terjadi musibah, seandainya ada seseorang terkena musibah, maka hendaklah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Jangan pernah suudzon, jangan pernah suudzon. Karena itu Pak, kalau kita melihat ada orang kena musibah terus orangnya pancen banyak dosanya Pak, jangan suudzon. Berhusnudzonlah kepada Allah. Doakan dia dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa orang itu dengan apa? Dengan musibah yang Allah berikan kepada. Karena Allah itu Maha Penyayang, Pak. Makanya Pak, kalau kita melihat orang banyak salah atau kena musibah, enggak mali-mali Pak, jangan disorak. Jangan apa? Jangan disorak. Bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa. Kadang-kadang Pak, ada orang Pak, kalau melihat orang banyak berbuat maksiat, banyak melakukan kesalahan, kok kena musibah terus, itu Pak, apa Pak ya? Tahu disorak Pak ya? Disorak kata orang, ditepuk tangan. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena bisa jadi Pak, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa. Kita nggak tahu, karena Allah itu Pak Maha Penyayang. Allah kalau hendak menghapus atau mengampuni dosa seseorang, Pak, terserah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa dosa itu akan dihapus. Ada orang Pak yang diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apa-apa. Ada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kebaikan yang dia lakukan. Pasti ingat Pak ya, ada orang Allah ampuni gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ada orang Pak yang Allah ampuni semua dosa-dosanya karena potong ranting yang ganggu jalan. Ada orang yang Allah ampuni gara-gara musibah yang Allah berikan kepadanya. Ada orang yang Allah ampuni ya dengan macam-macam Pak. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, kalau kita melihat seseorang itu tertimpa apa saja Pak, musibah apa saja Pak, doakan orang yang terkena musibah siapapun dia, selama dia muslim, doakan yang baik. Mudah-mudahan hal itu adalah rencana baik Allah Subhanahu wa taala kepada. Jangan disorak, jangan. Karena kita sering melihat Pak, ada orang yang dia bolehnya itu bilang, ada orang yang mubtala, dia itu Pak, gampang berbuat dosa. Kemudian di akhir hidupnya musibahnya enggak mari-mari, tapi dia bertaubat. Atau itulah seandainya dia belum bertaubat umpamanya Pak, ingatkan dia, ingatkan. Karena semua musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini disebabkan karena dosa-dosa yang mereka. Sampai di sini Pak kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan Pak sebelum kita akhir. Pertama aja Pak. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak saya utang. Terkait sabar yang dihadapi ketika misalkan seorang suami diuji dengan sakitnya seorang istri. Apakah yang pertama, apakah itu menandakan kebaikan Allah kepada keduanya? Kita harapkan seperti itu. Dan apakah itu sebab-sebab akan dihapuskannya seluruh dosa-dosanya? Sebagai masa Nabi seperti itu. Tinggal sabar lagi. Jadi orang Pak kalau kena musibah, Rasulullah mengatakan ketika orang tertimpa musibah apa saja, sekecil apapun musibah itu, Allah akan menjadikan hal itu sebagai apa? Penghapus dosa-dosa. Dengan syarat tadi apa? Bisa mengharapkan hal yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu.
Makanya Pak jangan ini karena dosa. Memang musibah itu Allah berikan karena dosa yang kita lakukan. Allah berkehendak untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan musibah yang Allah berikan. Ya, pusing, sakit kepala itu musibah. Itu kalau kita bersabar Pak mengharapkan pahala, akan Allah jadikan hal itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ada orang kehilangan hartanya, ada. Itu bagian dari musibah. Kalau dia bersabar dan berikhtisab mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan hal itu sebagai penghapus dosa-dosa. Yang lain begini. Bagaimana kalau orang itu banyak dosa? Apa itu ada? Ya sama Pak. Kode kaidahnya sama. Karena musibah itu diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, la'allahum yatadarrun, agar mereka tunduk kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya Pak, sebuah musibah double Pak. Kalau ada orang kena musibah kemudian dia nggak sabar, pahala nggak dapat, musibah kena dia. Ada orang sakit Pak, ada orang sakit. Pertanyaannya Pak, kalau dia nggak sabar, apa dia sembuh dengan tidak sabarnya Pak? Atau semakin parah? Semakin parah. Pahalanya dapat nggak? Nggak dapat. Karena musibah itu Pak akan menjadi penghapus dosa. Kalau yang terkena musibah Pak, bersabar. Tapi kalau dia itu kita sakhat, marah, nggak suka dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, bahkan nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibatun ala musibatin, musibah di atas musibah. Kalau orang justru Pak, kalau orang kena musibah kemudian bersabar Pak, jalan keluar itu akan segera datang. Kenapa? Orang kalau sabar Pak, akalnya jalan. Tapi kalau nggak sabar Pak, buntu akan buntu. Orang kalau nggak sabar Pak, berani nggak orang kasih solusi? Nggak akan berani. Karena kadang-kadang Pak, solusi ketika permasalahan Pak, ketika orang tertimpa musibah itu sering datang dari orang yang pernah kena musibah yang sama. Kalau orang nggak sabar Pak, ya Allah buat mereka yang lain Pak. Apa yang diucapkan ketika kena musibah mendadak, kayak kena batuk duri atau kepleset, Iya. nah, itu apa yang diucapkan? Oh iya Pak. Yang pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pasti Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah apa saja Pak, ucapkan doa ini Pak. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh, dua-duanya boleh. Pertama, kita yakin sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini. Dan gantikanlah untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah. Subhanallah Pak, kan indah Pak ya. Itu aja. Semua musibah Pak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang pertama. Karena itu Pak, ketika Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in khauf, ada orang terkena rasa takut, walju, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit, apa saja Pak musibahnya, ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar dengan semua musibah ini Pak, perintah Allah apa? Wa basyiris shabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka kalau terima musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun doa yang tadi itu Pak, itu diucapkan, dia ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang lain Pak. Bagaimana kalau meso? Oh iya Pak, itu tanda tasahud namanya. Tanda gak terima dengan apa? Dengan musibah yang Allah berikan kepada. Kalau orang misu Pak, ada kena musibah misu Pak. Iya, Itu secara manusiawi, secara adab Pak, bukan secara agama. Beradab enggak orang? Enggak. Kayak ada orang kena musibah kemudian misu. Wong sing elek enggak seneng Pak. Menurut saya Pak, Iya. tapi
di luar kajian ini. Iya. Karena saya punya teman punya ternak kambing, dia itu rencana dia itu mau berkorban kambing betina. Iya. Terus kambing itu setelah dilihat sekarang ini posisinya hamil, cuma dia itu punya kambing besar, ya rencana mau dikorbankan. Terus dengan posisi sekarang hamil, itu kalau dikorbankan tuh gimana? Ganti dengan yang lebih baik. Tapi Boleh sebenarnya kita nyembelih kambing hamil itu Iya. boleh, Pak. Tapi ada penggantinya, tapi agak kecilan. Yang itu yang paling gede yang direncanakan itu boleh tidak ini? boleh. Oh, lebih baik apa, Pak? Yang jelas ya lebih kecilan itu yang di kandang itu yang paling besar itu. Yang hamil itu. Heeh. Allah alam saya nggak berani ngomong, Pak. Tapi pokoknya mengganti, Pak. Seandainya diganti dengan yang lebih baik, nggak apa-apa. Kalau sama bagaimana nggak boleh, Pak? Kalau sama nggak boleh. Sama tidak boleh. Tapi ini masalahnya hamil. Iya. Tapi nggak tahu saya, Pak. Coba pekan depan kali saya carikan dulu. Ya. Itu ada penggantinya, cuman agak kecilan. Itu kan dipilih teman-teman saya itu yang paling gede, terus enak ya korban. Tapi petang. Keren. Padahal kan saya ini Gantinya itu harus lebih baik meskipun yang benar hamil kalau gantinya usahakan yang lebih bagus. Nggak boleh dibawa. Karena muayyan. Ada alasannya soalnya karena hamil. Tapi kalau dengan yang posisinya di bawahnya secara harga rasa senang itu. Karena gini, Pak, faedah kurban itu, Pak, semakin bernilai barang yang dikorbankan, itu semakin besar pahalanya. Bernilai bagi siapa? Bernilai bagi yang kurban. Kalau mesti lebih besar, Pak. Kadang ada orang, Pak, punya kambing sewenang dia, tapi secara fisik lebih kecil daripada yang lain. Artinya seandainya dia mengorbankan yang lebih gede, Pak, lebih mahal harganya, itu lebih ringan bagi dia daripada yang kecil tapi lebih jadi senengin. Afdal mana, Pak? Yang paling seneng. Ibrahim itu, Pak, disuruh mengorbankan anaknya saat dia masih punya anak satu, anak satu-satunya. itu apa termasuk korban nazar? Apanya, Pak? Kan dia kan satu kandang. Masalahnya muayyan, Pak, bukan nazar, muayyan ditentukan. Bukan nazar, Bukan nazar. bukan nazar. Itu muayyan ditentukan itu, Pak. Makanya, Pak, orang-orang dahulu, Pak, kalau ada kambing, onta atau korban, Pak, itu ditandai sama mereka. Tandai. Kalau sudah seperti ini, jadi udah adil. Terus kalau di ada ditumpuk bisa kan. Paling anu, Pak, mencontot sing lanang. Iya. Tapi anu sekete bolong-bolong. Sekete kandangnya bolong. Iya, tapi kalau paling mengenai ini boleh waktu nggak bisa melompat tuh nggak bisa. Tapi kalau nggak dikasih, kita nggak hamil, Pak. Logikanya kan gitu. Kelaminnya kan bisa masuk. Oh iya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Malah itu malah itu ya. Tapi tahu hamilnya kalau nggak dikumpulkan dari mana tahunya? Anu, Tahunya kok bisa hamil dari mana? ya dia anu, bisa dilihat di tes. Kalau memang tidak pernah kumpul sama jantan sekali kok bisa hamil? Saya nggak tahunya itu. Mau tuku di pasar malah bisa babon. Berapa anu itu mulai disewet. Tapi Saya jelas tahu dikawini jelas. Enggak, itu jelas enggak. Loh, dikawini dulu ada cuma tadi ya kete. Enggak, masalahnya memang aku urus dewe ya kan. Duwe anak mulai gini, saya ngomong iki sing bedhe dhewe ke anu wis mari mana iki wis istirahat mana-mana tak dikorbankan ngono. Iku memang anak langsung disendirikan weh. Dari mana sendirikan? Iya. Masuk kalian biyen. tapi kalau nggak dikawini, tidak kira mana? Nah, Tidak kira Nah, tapi lho, wonten Pak, anu Pak. Mendol itu mboten kawin itu hamil itu wonten. Tapi akhirnya tidak sempurna itu, tidak sempurna. Dan bisa ambil ya. Tidak kan? Tidak hamil tidak. Ada fisik yang kurang. Berkali jenis burung itu meskipun tidak ada bisa bertelur. Iya, tapi bisa bertelur ya. Karena makanan, Pak. Makanan. Kalau dokter
Tapi kalau binatang, kalau kayak kambing kayaknya sih nggak mungkin. Kayaknya sih. Nala kaya apa Maria. Maria. Nah, ini jangan lah, kagak diri banyak. Tapi kalau nggak kawin, kayaknya nggak kira hamil itu Pak. Nggak kira hamil. Kalau memang betul-betul nggak dicampur. Kadang-kadang suntik belum ulang sih. Wah, kalau suntik kan mesti izin dengan yang punya Pak. Kan nggak dibayar kan. Mungkin dia pernah dikawini wong nggak roh. Iya, mungkin itu lompat. Lompat gitu. Balik panen. Bagi kambing kacang ya, oleh kambing kacang, tinggal panjang itu. Belarnya Bola bagi waktu uang itu paling meneng. Nah, no, itu mah pokoknya kita pernah orang kan udah kenuan. Tapi nggak bisa kalau Tapi nggak orang tidak bisa makan itu yang lagi nih Pak. Sulitan, makanya main bokong tablet no, uang beda itu. Saya pekan depan Insya Allah, pekan depan saya jadi. Saya punya teman Pak, beli ini Pak, kambing kaleng. Waktu itu ada orang butuh uang, jual kambing kaleng anak-anak, waktu saat ini. Dia nada, karena belinya cuma 500 ribu atau 700 ribu. Nagarnya tak korban. Dapat 1,5 tahun dipelihara Pak, ditawar orang 5 juta. Tuh nazar ini. Dapat 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, ditawar orang 9 juta. Enggak dijual teman-teman. Pas kurbanan disembelih Pak. Itu dagingnya ketemu 36 kilo. Gede kan? Gede kan? Tes cukup Pak nggih? Subhanallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.